Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala, ittaqullaha haitsu ma kunta. Wa qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Shadaqallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardakum salatan wa yakrahukum salatan. Innallaha yardakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yardakum an ta'tasimu bihablillah wa la tatafarraqu wa yakrahu 'alaikum ida'atal mal qila wa qala. Shadaqallah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah ini kita memulai dengan satu kalimat, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita semua dimanapun kita berada, haitsu ma kunta. Mengapa poin ini kita angkat terlebih dahulu? Karena hari ini adalah di mana manusia berhadapan dengan kondisi-kondisi yang memang menguji kekuatan keimanan dan ketakwaan. Ketika Allah berkata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah, tapi jangan pernah mempersekutukanku dengan siapapun. Apa maksud daripada ayat tersebut? Maksud daripada ayat tersebut adalah ujian bagi orang-orang beriman. Di mana mereka berpijak, mampukah mereka mempertahankan akidah mereka? Di mana mereka bertempat tinggal, mampukah mereka beriman kokoh dengan iman mereka kepada Allah? Di tengah globalisasi, di tengah arus modernisasi yang sedang berkembang pesat, mencari cara menggulirkan atau mendiskreditkan iman dan ketakwaan dalam tubuh orang-orang beriman. Pegangan terhadap pegangan yang dilakukan oleh umat muslim, terkhusus orang beriman, menjadi ujian berat di tengah lajunya arus tersebut. Kalau kita melihat hari ini, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan arus kesesatan antar satu dengan yang lain, yang tumbuh berkembang tanpa bisa dibendung. Uniknya, justru merambah dan menambah dan mengajak orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ikut terselewengkan. Justru mereka ikut menyimpang dari persoalan-persoalan agama. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, innallaha yardakum salasa. Allah ridha kepada kalian 3 perkara. Satu di antaranya ketika kita beribadah kepada Allah tapi tidak mensekutukannya. Apa maksudnya?
orang yang kokoh dengan ibadah, orang yang kokoh dengan iman, orang yang kokoh dengan akidah. Persoalan akidah di akhir zaman bukan persoalan yang main-main. Mempertahankan dan berpegang teguh kepada akidah di akhir zaman seperti orang yang sedang memegang bara api. Beratnya, karena kiri dan kanan, depan dan belakang semua menghasut agar kita ikut dalam gerakan-gerakan mereka atau ajakan-ajakan mereka. Ketika baginda Nabi mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, kata Nabi, kelak umatku akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani, Persia dan Rom sedikit demi sedikit, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Pertanyaan muncul oleh para sahabat, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Benar, kalau bukan mereka siapa lagi? Dalam riwayat yang lain ditanyakan, apakah itu Persia dan Rom? Benar, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau bukan mereka siapa lagi? Apa yang dimaksud? Bukan hanya persoalan tradisi, tapi lebih tepatnya persoalan agama. Yahudi tak pernah senang, Nasrani tak pernah senang dengan Islam sampai kita keluar daripada agama kita. Berbagai macam mereka lakukan. Di dalam dunia perang pemikiran, ada satu metode yang mereka sebut dengan tashkik, meragukan. Membuat nilai-nilai agama ragu di telinga umat-umat muslim, terkhususnya orang-orang beriman, agar mereka menyimpang daripada perjalanan agama. Maka dalam kondisi seperti ini, umat mukmin harus berpegang teguh dengan akidah yang benar. Ketika kalau kita tidak berpegang dengan akidah yang benar, justru membuat kita menjadi orang-orang yang menyimpang. Salah satu daripada penyebab terjadinya penyimpangan agama adalah dha'ful ilmi wa dha'ful iman, lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Seorang ulama berkata tentang satu petuah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sedikit petuah ini dalam dengaran kita mungkin benar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi perlu kita telaah lebih dalam, apa maksud dari petuah tersebut. Dimanapun engkau berada, tetap Allah yang harus dijunjung, bukan tradisi, bukan tradisi setempat, bukan tradisi keagamaan, bukan juga model-model budaya yang mohon maaf menyimpang daripada agama dan nilai-nilai agama. Tradisi-tradisi yang terjadi tidak harus diikuti ketika terjadinya penyimpangan. Bahkan kita melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan melalui tradisi-tradisi yang dicampur adukkan dengan agama. Artinya adalah ini bagian daripada metode tashkik, membuat ragu agama bagi orang-orang beriman. Andai orang beriman tidak memiliki ilmu agama, akidah yang kuat, iman yang bagus, maka ada kemungkinan pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan, termasuk tradisi-tradisi yang menyimpang daripada agama. Kemudian Nabi berkata dari kalimat yang kedua, wa yardakum an ta'tasimu bihablillah, Allah ridha dengan kalian yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Persoalan nilai-nilai agama menjadi bagian daripada terpenting dalam hidupnya orang-orang beriman. Kalau kita melihat hari ini, banyak tradisi-tradisi yang terjadi justru mengalami penurunan nilai-nilai agama. Sebutlah datangnya bulan suci Ramadan yang begitu mulia, yang dinantikan oleh para orang-orang beriman. Tapi tidak semua orang beriman saja, umat muslim secara umum menantikan kedatangan Ramadan. Tapi bayangkan, ketika Ramadan yang dibangun atas dasar iman dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan ketika perbuatan-perbuatan Ramadan yang kita hanya menggapai keridhaan Allah, kita hiasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada tradisi-tradisi dalam istilah Ramadan yang memang harus kita hindari karena banyak mengandung mudarat dan maksiat. Sebutlah salah satu di antaranya, ketika kegiatan-kegiatan yang disebut dengan ngabuburit. Ini perbuatan-perbuatan yang sebenarnya satu sisi mungkin tidak disalahkan, tapi ketika bercampur antara laki-laki dan perempuan, ini menimbulkan kemaksiatan yang jelas. Sebutlah perbuatan-perbuatan yang lain. Mereka berpuasa tapi mereka tidak salat. Mereka berpuasa tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Bukankah ini bagian daripada tradisi jahiliyah yang masuk dan tertanam dalam diri orang-orang muslim hari ini? Tidak persoalan kami tidak salat, yang penting kami puasa. Betulkah pernyataan tersebut? Inikah menjadi pernyataan orang beriman yang berpegang teguh dan mengaku beriman kepada Allah? Ini adalah segelintir daripada tradisi yang sering kita temukan. Mereka bahagia datangnya Ramadan bukan karena Allah. Mereka bahagia datangnya Ramadan bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Justru di situ ada ladang mereka bermaksiat kepada Allah. Yang dikhawatirkan adalah pelakunya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah Allah mengingatkan kita. Begitulah baginda Nabi mengingatkan kita. Hari ini tradisi-tradisi yang menyimpang daripada agama bercampur dengan agama, sehingga sulit bagi kita membenarkan, sehingga sulit bagi kita untuk menyalahkan, sehingga sulit bagi kita mengambil sikap apa yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena tasyabbuh, karena tashkik, karena bercampurnya antara yang hak dan yang batil. Maka ketika kita mulai ittaqullaha haitsuma kunta, berpegang teguhlah kalian, kata Allah, wa'tasimu bihablillah. Apa tujuannya? Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar kita tahu sejauh mana kita mampu berpegang dengan nilai-nilai agama. Kemudian yakrahu atsani, yang dibenci oleh Allah yang kedua, tafarraqu, bercerai-berai, berpecah belah hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila wa qala, orang-orang yang suka melakukan perbuatan, berkata perbuatan-perbuatan yang tidak yang sia-sia, mengatakan perkataan yang sia-sia dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka di bulan Ramadan bisa kita temukan betapa banyak perbuatan-perbuatan yang mohon maaf mereka lebih memilih perbuatan tidak bermanfaat daripada menghiasi Ramadan mereka dengan ibadah. Betulkah begitu sikap para sahabat? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasidin. Begitukah para sahabat dalam menghadapi Ramadan? Tidak. Para sahabat dalam menghadapi Ramadan membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak qiraat Al-Quran. Mereka membiasakan qiyamul lail, memperbanyak hidup di malam hari. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, menghidupkan malam untuk meningkatkan keimanan. Sehingga wajar ketika seorang Ja'far bin Abi Talib kokoh dengan imannya, ketika Ja'far bin Abi Talib menjadi orang yang berpegang teguh dengan nilainya, sehingga dimanapun Ja'far bin Abi Talib berada, dia tetap kokoh mengatakan iman dan akidah yang benar. Ini kunci bagi kita semua, agar kita tidak menodai Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan yang kufur. Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang berada di sekitar kita justru membuat nilai-nilai ibadah Ramadan hilang sia-sia. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah baginda Nabi mengingatkan kepada kita. Ada satu pernyataan yang disampaikan, mungkin sebagian mengatakan bahwa hadis ini batil, tapi dalam faktanya dikatakan ashabi kan nujum man iqtadaitumuhum ihtadaituhum. Barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat, mereka niscaya akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Apa maksudnya? Seorang ulama mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi seperti nujum, bintang-bintang. Jika kita mau mengambil faidah dari perjalanan hidup mereka, keimanan mereka yang teguh, cara mereka menghidupkan Ramadan dan malam Ramadan, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk-petunjuk terbaik dari sisi para sahabat-sahabat. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil contoh dari yang lain, tetapi setidaknya perjalanan hidup para sahabat yang kokoh dengan imannya, yang berpegang teguh dengan akidahnya, harus menjadi bagian daripada contoh terbaik kita sebagai orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اعداءك اعداء الدين. اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.